Berita pertama, Shin Tae-yong dapat kabar bahagia. Dua bomber mematikan timnas Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Berita kedua, kalahkan Bahrain, timnas Indonesia langsung lewati Thailand dan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berita ketiga, Shin Tae-yong full senyum, Martin Paes pulih dari cedera dan sudah latihan bareng FC Dallas. Sebelum ke pembahasan, hendaknya di-subscribe, like, komen, dan share biar dapat info terbaru dari Football TV. Terima kasih, selamat menonton. Shin Tae-yong dapat kabar bahagia. Dua bomber mematikan timnas Cina cedera jelang lawan timnas Indonesia. Diketahui, timnas Indonesia akan melanjutkan perjalanan di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada bulan ini. Ada dua pertandingan yang akan dilakoni, yakni melawan timnas Bahrain dan juga Cina. Duel melawan timnas Bahrain akan digelar lebih dahulu, yakni pada 10 Oktober 2024. Selang 5 hari kemudian, atau tepatnya pada 15 Oktober 2024, timnas Indonesia akan berlaga di Cina melawan di Qingdao Youth Football Stadium di Qingdao, Shandong. Kabar baik pun didapat Shin Tae-yong jelang duel timnas Indonesia versus Cina. Pasalnya, dua striker andalan timnas Cina, yakni Wu Lei dan Alan dikabarkan mengalami cedera. Dilansir dari JF Daily, Sabtu, 5 Oktober 2024, Wu Lei mengalami cedera serius pada bagian tulang rusuk pada 30 September 2024. Hal itu terjadi kala dirinya memperkuat klubnya, Shanghai Port. Selain cedera pada bagian tulang rusuk yang dikabarkan hingga membuatnya sulit bernapas, Wu Lei juga harus menghadapi masalah. Meski tak dalam kondisi prima karena cedera, pelatih timnas Cina, Branko Ivankovic, tetap memanggil Wu Lei dan Alan ke tim untuk berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan ini. Tetapi, keduanya tentu saja tetap diragukan tampil. Saat ini, Wu Lei dan Alan, yang mengalami cedera yang relatif serius, mungkin tidak dapat melakukan perjalanan ke Australia bersama tim. Mereka akan menjalani perawatan rehabilitasi, ditulis JF Daily, dikutip Sabtu, 5 Oktober 2024. Tentunya, ini jadi kabar baik untuk pasukan Shin Tae-yong karena bakal menghadapi Cina yang kurang optimal. Wu Lei dan Alan sendiri diketahui jadi pemain andalan Cina. Alan yang merupakan pemain naturalisasi asal Brasil telah membela timnas Cina sejak 2021. Dia pun sudah membukukan 3 gol dari 13 pertandingan. Sementara Wu Lei, dia bahkan menjadi kapten timnas Cina. Dia merupakan pemain tersubur dengan sudah membukukan 36 gol dari 99 laga yang telah dilakoni bersama timnas Cina. Berita kedua, kalahkan Bahrain, timnas Indonesia langsung lewati Thailand dan Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Jika mengalahkan Bahrain di matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis, 10 Oktober 2024 malam WIB, timnas Indonesia akan mencetak sejarah. Skuad Garuda akan menjadi tim Asia Tenggara dengan catatan paling bagus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, mengungguli Thailand dan Vietnam. Andai menang atas Bahrain, koleksi poin timnas Indonesia di grup C menjadi 5 angka. Sebagai catatan, Thailand dan Vietnam yang pernah mewakili Asia Tenggara di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, gagal menembus 5 poin dari 10 laga yang mereka jalani. Kita mulai bahas dari Thailand. Skuad Gajah Perang julukan timnas Thailand pernah ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Skuad asuhan Kiatiuk Senamuang itu tergabung di grup B bersama Arab Saudi, Jepang, Australia, Uni Emirat Arab dan Irak. Hasilnya dari 10 pertandingan, Chanatip Songkrasin dan kawan-kawan hanya mendapatkan 2 imbang dan 8 kalah, total cuma meraup 2 angka. Prestasi lebih baik dicatatkan timnas Vietnam racikan Park Hang-seo yang ambil bagian di grup B kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Saat itu, Nguyen Quang Hai dan kawan-kawan tergabung bersama Jepang, Arab Saudi, Australia, Oman dan Cina. Setelah melalui 10 pertandingan, skuad Golden Star Warriors julukan timnas Vietnam meraup 4 angka, hasil dari 1 menang, 1 imbang dan 8 kalah. Karena itu, timnas Indonesia akan melewati pencapaian Thailand dan Vietnam jika menang atas Bahrain minggu depan. Jika itu terrealisasi, timnas Indonesia melewati pencapaian Thailand dan Vietnam hanya dalam 3 pertandingan awal. Sekarang harapannya performa timnas Indonesia terus membaik. Masuknya pemain tambahan seperti Mes Hilgers dan Eliano Rejders dijamin akan meningkatkan performa skuad Garuda. Sejumlah pemain top juga sedang didekati PSSI, sebut saja Ula Romeni, Kevin Dix, Jairo Riedewald hingga Mauro Zijlstra. Jika nama-nama ini berhasil didatangkan, peluang timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Berita ketiga, Shin Tae-yong full senyum, Martin Paes pulih dari cedera dan sudah latihan bareng FC Dallas. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong bisa full senyum dikarenakan kiper andalannya yakni Martin Paes sudah pulih dari cedera. Bahkan,
Martin Paes kini sudah kembali berlatih bersama klubnya, FC Dallas. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sempat mendapat kabar buruk jelang melakoni 2 pertandingan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober 2024. Sebab, Martin Paes sempat dikabarkan mengalami cedera pergelangan tangan bersama FC Dallas. Bahkan, Martin Paes juga harus absen membela FC Dallas ketika kalah 2-3 dari San Jose Earthquakes dalam lanjutan Major League Soccer, MLS, pada Kamis, 3 Oktober 2024. Dalam beberapa video yang beredar di media sosial, Paes hanya menjadi penonton di laga tersebut sambil tangannya dibalut perban. Pasalnya, Timnas Indonesia bakal melawan Bahrain dan Cina yang akan dilangsungkan pada 10 dan 15 Oktober 2024. Dalam ajang lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Yang membuat lebih panik lagi adalah laman FOTMOB juga sempat memprediksi bahwa Paes baru akan pulih pada awal November 2024. Namun kini tampaknya fans Timnas Indonesia dan Shin Tae-yong bisa bernafas lega. Sebab, Martin Paes sudah pulih dari cedera dan telah kembali bersama FC Dallas. Momen comeback Martin Paes tersebut diunggah oleh laman Instagram FC Dallas pada Jumat, 4 Oktober 2024, malam waktu Indonesia Barat. Tampak, ex-pemain FC Utrecht sudah kembali mengikuti latihan bersama klubnya persiapan menghadapi Portland Timbers di lanjutan Major Soccer League, MLS. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia Sumarji juga telah berkomunikasi dengan Martin Paes seusai sang kiper mengalami cedera. Dikatakan Sumarji bahwa cedera yang dialami Martin Paes tidak terlalu serius. Saya sudah menghubungi Martin Paes. Kondisi cederanya ringan, dikata Sumarji saat dihubungi Tribun News, Kamis, 3 Oktober 2024, malam. Saat ini, Paes sedang recovery dan lihat beberapa hari ke depan. Semoga aman-aman saja, sambungnya. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa kabar cedera ini tak lantas membuat Martin Paes dicoret dari skuad Timnas Indonesia. Sumarji mengatakan bahwa Martin Paes akan tetap berangkat ke Bahrain sesuai jadwal yang ditetapkan sebelumnya. Martin Paes tetap bakal gabung, masih sesuai dengan jadwal keberangkatannya. Ungkap Sumarji, Martin Paes sendiri akan sedikit terlambat bergabung Timnas Indonesia. Sebab, Paes baru dilepas FC Dallas setelah pertandingan lanjutan MLS melawan Portland Timbers pada Senin 7 Oktober 2024 mendatang. Paes bakal berangkat tanggal 7 Oktober dini hari dari Dallas, ujar Sumarji. Kabar ini tentu menjadi angin segar bagi Timnas Indonesia. Sebab, Martin Paes merupakan pilar andalan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia saat ini. Hal itu terbukti saat dirinya menjadi tembok kokoh di bawah Mister Gawang Garuda kala menahan imbang Arab Saudi dan Australia pada September lalu. Diharapkan, kondisi Martin Paes terus terjaga hingga kelar bela Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.